Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Vidya dengan NIM 24104180271, Guru Pendidikan Agama Islam Unit Kerja SD Negeri 3 Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, saya melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita terlahir istimewa, ragam bakat dunia yang penuh warna. Berkah Allah bagi kita semua untuk jadi para juara. Ayo generasi beriman, kejarlah ilmu amal mulia, gapailah mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah, kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita membaca doa. Silakan Nak Manda untuk memimpin membaca doa. Marilah teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Hari ini kita akan membaca surat apa, Nak? Surat Atin. Yuk. Silakan duduk, Nak Manda. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan Nak Desi maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan teman-temannya untuk berdiri. Silakan duduk. Baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran dulu ya. Aziza, Naufal, Risma, Siva, Wita, Zaskia. Alhamdulillah hadir semua ya.
kelas ya, yang sudah kita buat minggu lalu. Coba baca anak Manda. Boleh berbicara saat belajar. Tidak boleh pindah tempat duduk dan keluar masuk kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar dan tidak boleh bermain saat sedang belajar. Sopan santun di dalam kelas. Nah itu ya perjanjian kelas kita ya. Tidak boleh berbicara saat belajar. Tidak boleh ngobrol dengan kawannya ya. Terus tidak boleh pindah tempat duduk. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Yang terakhir itu sopan santun. Sebelumnya ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa nak? Tentang surat Atin. Surat Atin ada berapa ayat? 8. Ada 8 ayat. Surat Atin itu salah satu kandungannya menceritakan tentang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu dijadikan sebagai khalifah di bumi. Kaitannya materi yang lalu dengan sekarang ini yaitu manusia kan diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, materi sekarang ini kita tentang beriman kepada Rasulullah. Rasul itu dijadikan sebagai teladan dan contoh bagi manusia agar kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apa itu iman nak? Percaya. Nah, kalau iman kepada Rasul berarti apa? Iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, iman kepada Rasul itu berarti kita percaya bahwa Rasul itu dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi manusia. Ada berapa nak jumlah Rasul yang wajib kita imani? 25. Ada 25. Terus sifat wajib Rasul ada berapa? 4. Betul ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Coba baca yang nomor 1. Sipa. Menjelaskan iman kepada Rasul dengan benar. Nomor 2 Aziza. Menyebutkan dan menerapkan sifat wajib Rasul dengan benar dalam kehidupan sehari. Andi nomor 3. Membuat karya poster tentang keteladanan sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, dan pelayanan. Ya, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan iman kepada Rasul dengan benar, kemudian menyebutkan dan menerapkan sifat wajib Rasul dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang nomor 3 itu membuat karya poster tentang keteladanan sifat wajib Rasul. Baiklah, selanjutnya ibu di sini mempunyai tayangan video materi tentang beriman kepada Rasul. Silakan kalian amati ya. Kalian simak ya. Sebelumnya Bu Guru mau bertanya, beriman kepada Rasulullah itu merupakan rukun iman yang keberapa ya? Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Baiklah, agar kita ingat, yuk kita bersama-sama menyanyikan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 Rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Baiklah, sekarang jadi tahu ya, iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, keempat, betul sekali. Sekarang kita masuk pada pengertian iman kepada Rasulullah. Nah, secara bahasa, iman itu artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman kepada Rasulullah adalah percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya
kepada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Ya, jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai contoh tauladan bagi kita umat Islam. Dalam Islam dikenal sebutan Nabi dan Rasul. Apakah keduanya sama? Nah, keduanya ternyata memiliki pengertian yang berbeda. Jika Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu Allah untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya, kemudian wajib untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik artinya orang yang jujur, amanah adalah dapat dipercaya, fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan tabligh artinya orang yang menyampaikan. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Apa tadi iman? Percaya. Jadi iman kepada Rasul apa artinya? Iman kepada Rasulullah Jadi Allah mengutus Rasul itu sebagai contoh dan teladan bagi manusia. Itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat ke 21. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Baiklah, dari tayangan tadi ada yang mau bertanya tidak? Silakan Andi untuk berdiri. Bu, Rasul dengan Nabi itu sama atau tidak? Ya, baiklah, itu tadi pertanyaan dari Nak Andin. Dia menanyakan apakah Rasul dan Nabi itu sama? Siapa yang mau menjawab? Nah, Nak Manda silakan berdiri, Nak. Berbeda, Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, Nak Andin, jadi Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi wahyunya tidak disampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul wahyunya disampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita semua orang Muslim. Baiklah, sifat wajib Rasul tadi ada berapa? Apa saja? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nah, ada 4 ya, sidik, tabligh, amanah dengan fatonah. Nah, sidik itu apa? Jujur. Terus? Tabligh apa? Menyampaikan. Terus? Amanah, percaya. Ini yang terakhir fatonah apa? Cerdas. Coba amati gambar ini. Ibu punya gambar nih. Yang nomor 1, gambar orang sedang apa itu? Orang yang ceramah. Ini meneladani sifat apa? Tabligh. Ya, betul sekali. Sifat Tabligh. tabligh. Ini nomor 2. Orang yang sedang apa? Belajar. Belajar. Kalau belajar biar apa, Nak? Cerdas. Biar menjadi cerdas atau pandai ya. Ini meneladani sifat fatonah. Selanjutnya Ibu mempunyai video ya. Silakan kalian lihat ya. Sifat apakah yang terkandung di video? Suatu hari, Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke tempat yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Sebelum berangkat, ibunya memberi uang 400 dirham yang dijahitkan di dalam baju Abdul Qadir. Ibunya juga berpesan kepada Abdul Qadir agar tidak pernah berbohong. Abdul Qadir berangkat bersama kafilah niaga yang berjalan menuju Baghdad. Di tengah perjalanan,
Kafilah itu dihadang oleh sekelompok begal. Semua orang digeledah dan semua barang bawaan diambil oleh para begal. Tinggal Abdul Qadir yang tidak dipedulikan. Namun pada akhirnya ada seorang begal yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki harta?" "Iya, saya punya 400 dirham yang dijahitkan ibu di dalam baju," sahut Abdul Qadir. Begal itu tertawa keras. Hahaha. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Abdul Qadir. Lalu dia membawa Abdul Qadir ke pimpinan begal. Ketika ditanya mengenai uangnya, Abdul Qadir mengiyakan. Pimpinan begal lalu menggeledah baju Abdul Qadir. Begitu uangnya dihitung dan jumlahnya benar, pimpinan begal bertanya, "Mengapa kamu mengatakan ini? Bukankah kamu bisa berbohong supaya uang 400 dirham selamat?" "Ibu berpesan supaya saya tidak berbohong kepada siapapun." Mendengar perkataan Abdul Qadir, pimpinan begal itu malah memeluknya. Pimpinan itu terharu dan memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan semua barang rampasan dan menyatakan diri tidak akan membegal lagi. Dari video itu tadi, sifat apa saja Nak yang diteladani Nak? Sidik dan amanah. Ya, sifat sidik dan amanah. Di mana dia menjaga amanah atau pesan dari ibunya untuk berkata jujur, tidak boleh berbohong. Terus ya kalau sidiknya dia selalu berkata jujur. Baiklah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ayo kita bertugas membuat kelompok. Yo, susun naik mejanya. Baiklah, ini ya apa namanya? Ini kelompok sidik. Ini tablik. Ini kelompok amanah. Dan ini kelompok fatonah. Baiklah, sudah ya 4 kelompok, ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan ya apa tugasnya. Kalian akan membuat 1 buah poster ya. 1 buah poster sesuai dengan nama kelompok kalian. Kalau kelompok sidik membuat poster apa itu gambar untuk meneladani sifat sidik. Mengerti? Mengerti. Ya. Semua kita terlahir istimewa, ragam bakat dunia yang penuh warna. Berkah Allah bagi kita semua untuk jadi para Sudah dibagi semua ya kertasnya? Sudah.
hasil karya posternya ya. Silakan dijelaskan kelompok Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sidik ingin menampilkan hasil karya poster yang sudah kami buat, di mana poster kami ini menggambarkan orang yang sedang mengerjakan ujian. Maksud dari sifat Sidik adalah Rasul harus benar dan jujur dalam perkataan dan tindakan perbuatan. Kita harus meneladani sifat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana digambar ini. Contohnya, ketika kita sedang ujian, kita harus jujur dalam menjawab soal. Tidak boleh mencontek. Tujuan dari poster ini kita harus bersifat jujur. Nah, baiklah. Ini gambar tentang apa, Nak? Orang yang sedang apa ini? Jangan soal ujian. Dia tidak menoleh-noleh ya. Dia mengerjakan sendiri. Berarti dia jujur. Dia tidak mencontek. Baiklah, tepuk tangan untuk si Mas Sidik. Selanjutnya kelompok tablik. Silakan maju kelompok tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tablik ingin menampilkan hasil karya poster yang sudah kami buat, di mana poster kami ini menggambarkan orang yang sedang menyampaikan materi pelajaran kepada temannya. Sifat tablik adalah Rasul yang harus menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagaimana dengan gambar ini, kita bisa meneladani sifat tablik, yaitu kita harus bisa menyampaikan jelasan tentang pelajaran kepada teman yang belum hadir. Tujuan dari poster ini adalah kita dapat menyampaikan kebenaran dari yang kita ketahui. Nah, jadi kelompok tablik ini apa, gambar ulang lagi apa nih? Gambar apa? Orang yang sedang menjelaskan materi temannya. Nah, temannya ini jelasin materi kepada temannya ya, karena temannya belum Tahu. Tablik itu kan menyampaikan apa? Kebenaran. Tepuk tangan untuk kelompok tablik. Sekarang kelompok amanah, silakan maju ke depan. Baiklah, kelompok amanah, silakan dijelaskan apa makna gambarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amanah ingin menampilkan hasil karya poster yang sudah kami buat, di mana poster kami ini menggambarkan orang yang mau menjalankan ibadah sholat. Maksud dari sifat amanah adalah Rasul harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Sebagai iman dengan gambar ini, kita sebagai muslim yang mempunyai tanggung jawab, salah satunya berupa melaksanakan ibadah sholat. Bentuk dari sifat amanah yang kita teladani yaitu kita dapat dipercaya dengan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Tujuan dari poster ini kita dapat dipercaya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambar orang apa itu? Mau apa? Sholat. Oh, orang mau melaksanakan sholat yang pasti dia. Nah, jadi orang itu bersifat amanah, dapat dipercaya. Kita kan sebagai muslim diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu. Tepuk tangan untuk kelompok amanah. Silakan duduk kelompok amanah. Selanjutnya yang terakhir, kelompok Fatona, silakan maju ke depan. Silakan kelompok Fatona untuk mendeskripsikan hasil karya posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatona ingin menampilkan hasil karya poster yang sudah kami buat, di mana poster kami ini menggambarkan orang yang sedang belajar. Maksud dari sifat Fatona adalah Rasul harus cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi. Sebagaimana dalam menggambar ini kita bisa meneladani sifat Fatona dengan cara rajin belajar membaca buku dan sebagainya, bisa membuat kita cerdas.
Kita dapat nilai bagus di sekolah, kemudian dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misal kita jadi cerdas dan bijak dalam menghadapi masalah sehari-hari. Tujuan dari poster ini, kita harus selalu rajin belajar agar dapat menambah pengetahuan kita. Nah, baiklah, kita lihat deskripsi dan gambar kelompok foto. Gambar orang lagi apa itu, Nak? Orang yang sedang belajar. Orang yang rajin belajar akan menjadi cerdas. Tepuk tangan untuk kelompok foto, Nak. Silakan duduk. Baiklah, sudah selesai ya presentasi dari 4 kelompok. Selanjutnya kita diskusi bersama ya. Ada yang mau bertanya? Ya, Narisma silakan berdiri. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ketika ada konflik dengan teman? Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari Narisma. Bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila ada konflik dengan teman? Ada yang mau menjawab? Silakan Ayuda, apa jawabannya? Dengan cara mencari solusi yang terbaik. Nah, kita lihat jawaban dari Ayuda. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika ada konflik dengan teman? Jawaban Ayuda dengan cara mencari solusi yang terbaik. Kita bisa mencontoh sifat Fatona, yaitu cerdas ya. Dengan berpikir cerdas, kita bisa mencari solusi yang terbaik. Misalnya ada konflik antar teman, ada yang salah paham. Kita bisa mencari solusinya ya. Kita bisa mencari solusinya dengan mendengarkan penjelasan dari kedua teman itu ya. Apa yang menjadi akar masalahnya. Kita bisa mencari solusinya ya, mencari jalan tengahnya. Kita bisa mendengarkan bagaimana permasalahannya dari kedua belah pihak itu ya. Apa yang menjadi permasalahan. Kita bisa mencontoh sifat Rasulullah yaitu Fatona dengan berpikir yang cerdas. Silakan dikumpulkan hasil karya posternya untuk Ibu nilai. Silakan sini dikumpulkan. Baiklah ya, posternya sudah Ibu nilai, semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silakan kalian keluarkan kertas 1 lembar. Tuliskan bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini ya. Silakan ditulis. Sudah dituliskan, Nak? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan, Nak. Sudah ya? Sudah menulis semua tadi, sudah mengumpul ya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau kalian senang ya. Baiklah, berakhir sudah pembelajaran kita. Sekarang kita waktunya membacakan kesimpulan. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan Ayuda. Kesimpulannya, iman kepada Rasul rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Rasul yang wajib diimani ada 25. Sifat wajib Rasul ada 4, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatona. Itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa iman kepada Rasul Allah itu rukun iman yang keempat. Iman itu artinya percaya. Beriman kepada Rasul Allah artinya kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Sifat wajib Rasul ada 4. Apa saja? Sidik, tablik, amanah, dan
diutusnya Rasulullah.